Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Katrina Bani dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi. Teman-teman, sebelum kita memulai dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi ini, saya mohon bantuannya untuk tolong bantu like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Terima kasih banyak teman-teman atas bantuannya. Dan saat ini kita mau baca bacaan gambar untuk zodiak Leo. Dan bacaan ini untuk 2 minggu ke depan ya. Juga tema bacaan gambar kita untuk kali ini ada bukti pencapaian. Kita coba lihat gambarnya teman-teman. Di bawah ini jalannya tertutup ya. Kita coba ke samping. Di samping ini ada jalan terbuka dari bawah sampai ke atas. Di paling atas ini ada jalan terbuka, terbuka, terbuka. Dan di samping ini ada jalan terbuka dari bawah sampai ke atas. Ada jalan terbuka untuk 2 minggu ke depan untuk teman-teman Leo. Dan sesuai tema bacaan gambar kita ada bukti pencapaian ya. Kita tahu teman-teman yang berzodiak Leo, mereka terlalu jujur ya. Jujur itu sangat baik, tapi tidak terlalu baik bagi orang lain dan bagi kita sendiri, teman-teman ya. Mereka terkadang menyakiti hati orang lain dengan ucapan mereka yang terlalu jujur dan terlalu apa adanya. Seringkali mereka melakukannya agar orang lain merasa malu. Itu bentuk dari kejujuran dan dari ketegasan seorang Leo ya, teman-teman. Kita coba lihat gambarnya di sini. Di bawah ini jalannya tertutup ya. Dan menurut bacaan kamar saya di sini sebagian Leo ada yang keuangannya menipis ya. Tabungannya semakin menipis ya. Dan di samping ini ada jalan terbuka dari bawah sampai ke atas, dan di tengah ini adalah kehidupan Leo di 2 minggu ke depan. Di mana sebagian Leo di sini ada yang pengeluaran, dan pengeluaran ini lumayan besar teman-teman untuk 2 minggu ke depan ini. Dan juga sebagian Leo ya, di sini ada yang melewati proses yang sangat berkepanjangan ya, dalam hidup seorang Leo, teman-teman. Ya, melewati proses dalam kehidupan ini, teman-teman. Ketika orang itu punya tujuan dalam kehidupan, berarti orang itu harus siap untuk melewati proses kehidupan. Kalau nggak mau berproses, berarti orang itu tidak berani jauh dari orang tua, tidak berani jauh dari keluarga mereka. Itu berarti orang itu menjadi orang rumahan yang hanya tinggal bersama keluarga dan orang tua mereka. Ya, kita tahu orang rumahan ya teman-teman, apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka inginkan, ya contoh ya, ketika mereka mau makan atau minum, mereka minta sama orang tua atau keluarga mereka. Itu ketika ada keluarga atau ketika ada orang tua. Tetapi kalau ketika orang tuanya udah nggak ada atau keluarganya sudah nggak ada, orang itu akan menjadi orang yang sangat bodoh yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ke dalam proses kehidupan mereka itu orang yang mereka tinggal menikmati apa yang ada. Yang mau makan, mau minum itu kan minta atau tinggal bilang aja langsung mereka dikasih atau mereka langsung menerima. Jadi bagaimana proses kehidupan itu mereka nggak pernah tahu. Beda dengan orang yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua mereka. Ketika seseorang punya pilihan dalam kehidupan, ya pergi jauh dari orang tua, itu berarti orang itu punya tujuan dalam kehidupan, ingin mandiri. Bukan berarti jauh dari orang tua atau jauh dari keluarga, orang itu terlalu miskin ya. Tetapi orang itu justru, orang itu punya tujuan dalam kehidupan ya. Yang pertama, orang itu mau mandiri. Yang kedua, orang itu butuh pengalaman kerja. Ya, butuh pengalaman sebanyak mungkin. Walaupun orang itu pendidikannya sangat tinggi atau punya gelar yang S-nya banyak, kalau nggak punya pengalaman kerja dalam kehidupan, orang itu orang yang memang yang nggak bisa mengerjakan segala sesuatu, teman-teman, tanpa pengalaman kerja. Itu kenapa di zaman sekarang itu ada orang yang walaupun punya gelar sarjana tetapi memilih untuk jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, dan memilih kehidupan untuk merantau. Kenapa? Untuk membentuk pola pikir mereka.
membentuk karakter dalam diri mereka. Apakah mereka mampu menghidupi diri mereka sendiri atau tidak? Dan ini yang dilakukan oleh sebagian teman-teman Leo di sini, di mana kehidupan mereka berproses sangat panjang, ya, melewati proses yang begitu panjang. Dalam proses kehidupan Leo di sini, teman-teman, kita lihat di sini tidak ada jalan terbuka dan tidak ada pintu yang bisa dilewati di sini. Ya. Tetapi Leo, mereka bisa bertahan hidup walaupun mereka jauh dari orang tua, walaupun mereka jauh dari keluarga. Padahal kalau kita pikir ya, secara logika, Leo itu kebanyakan orang ya sebagian Leo itu yang memang kekurangan kasih sayang atau butuh kasih sayang, butuh perhatian khusus. Ya kalau catatan saya atau mungkin pemahaman saya itu termasuk orang yang manja. Ya mestinya itu nggak perlu jauh dari keluarga, nggak perlu jauh dari orang tua ya. Kalau orang itu kebanyakan kadang-kadang itu ingin diperhatiin atau diberi perhatian lebih, itu berarti ya menurut saya itu orang yang manja ya. Tetapi dalam proses kehidupan lewat teman-teman, kita tahu mereka orang yang berjiwa pemimpin, mereka orang yang sangat tegas, sangat mandiri dan penuh tanggung jawab untuk kehidupan mereka dan untuk keluarga mereka ya. Dalam proses kehidupan mereka teman-teman, sekalipun di sini tidak ada jalan dan tidak ada pintu terbuka, mereka bisa berjuang untuk melewati proses yang berkepanjangan di sini. Kesulitan demi kesulitan mereka lewati. Ya, kegagalan demi kegagalan mereka melewati. Jatuh bangunnya kehidupan ini juga mereka melewatinya. Tetapi kehidupan mereka itu tidak sampai di situ saja. Ya, mungkin juga kalau orang lain sudah mengeluh, berarti hidup saya ini cuma sampai di sini. Ya, lebih baik mati daripada hidup. Tetapi Leo, mereka mempertaruhkan kehidupan mereka sepenuhnya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan mereka. Ya. Dan pada akhirnya teman-teman, di sini kita lihat akhirnya Leo berada di atas di sini. Kita lihat di sini dengan sangat percaya dirinya mereka. Ya. Mereka buktikan mereka bisa ya melewati setiap proses kehidupan, baik itu kegagalan, baik itu jatuh bangunnya kehidupan. Mereka mampu melewati itu semua dengan cara mereka sendiri. Dan ini yang saya maksud teman-teman, di 2 minggu ke depan ini ada bukti pencapaian Leo di sini, di mana mereka menunjukkan kualitas mereka, kemampuan mereka, kekuatan mereka di sini. Ya. Kita lihat di sini, di atas sini mereka menikmati kehidupan yang sebenarnya, yang mereka tuju dalam kehidupan. Karena kita tahu Leo punya tujuan dalam kehidupan, teman-teman. Mereka kerja capek itu ya karena mereka mau sukses, karena mereka ingin berhasil dalam kehidupan. Dan kebanyakan orang yang meragukan kemampuan mereka, kualitas mereka ya teman-teman, baik itu keluarga mereka sendiri maupun orang-orang terdekat mereka sendiri. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian Leo. Mereka buktikan bahwa mereka bukan orang yang manja, mereka bukan orang yang menikmati apa yang sudah jadi tinggal jadi atau hidup instan. Tetapi mereka buktikan bahwa mereka orang yang bisa melewati proses, walaupun proses yang sangat berkepanjangan. Mereka buktikan, mereka menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bisa mencapai apa yang jadi tujuan dalam kehidupan mereka di sini. Kita lihat di sini, ya begitu banyak pencapaian, begitu banyak keberhasilan, dan begitu banyak berkat Tuhan yang diperoleh seorang Leo atau teman-teman Leo pada umumnya di 2 minggu ke depan. Ya, karena menurut bacaan kamar saya teman-teman, ada bukti pencapaian di 2 minggu ke depan. Kita tahu dalam kehidupan kita teman-teman,
kebanyakan orang gengsi ya. Kalau orang itu udah pintar dikit, udah punya titel dikit atau gelar sedikit, nggak mau kerja apa adanya, nggak mau dibilang orang merantau. Orang merantau itu identik dengan kalau orang kaya berbicara ya. Orang merantau itu orang yang nggak mampu. Ya. Nggak apa-apa dibilang nggak mampu juga nggak apa-apa. Itu benar. Ya. Kalau orang merantau itu berarti orang yang haus akan pengalaman, haus akan sebuah kehidupan yang harus mandiri. Ya, haus. Bagaimana kita membentuk karakter kita, pola pikir kita secara pribadi. Dan ini yang dialami oleh sebagian Leo, teman-teman, di mana kehidupan mereka berhasil membentuk pola pikir mereka sendiri, membentuk karakter mereka sendiri. Bukan hanya tegas saja terhadap diri mereka sendiri, bukan hanya mereka tegas saja pada keluarga atau orang-orang di sekitar mereka, tetapi mereka tegas pada diri mereka sendiri. Mereka disiplin, membentuk karakter mereka untuk menjadi orang yang semakin hari semakin lebih baik. Ya mungkin juga kehidupannya mereka sekarang ini ya, tidak terlalu baik, tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin ke depannya agar kehidupan mereka itu jauh lebih baik dari kehidupannya sekarang. Dan kita percaya teman-teman bahwa ketika kita berjuang dalam kehidupan ini, ya susah senangnya kehidupan kita ini, kita percaya ada Tuhan yang di pihak kita. Ya mungkin juga orang meragukan kemampuan kita, kualitas kita, kekuatan yang kita miliki. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan, sesulit apapun kehidupan yang kita harus lewati, kita akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Proses kehidupan yang berkepanjangan yang memang mungkin tidak bisa dilewati oleh orang lain. Tetapi ketika kita mengundang Tuhan, kita akan melewati proses itu dengan mudahnya, dengan gampangnya, oleh karena Tuhan yang selalu memberikan kita petunjuk dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Dan ini yang dialami oleh sebagian Leo, teman-teman, di 2 minggu ke depan. Menurut bacaan gambar saya, ada bukti pencapaian, di mana apa yang mereka capai mereka tunjukkan di sini, bahwa segala sesuatu yang mereka perjuangkan selama ini, yang mereka tekuni, mereka mendapatkannya dalam kehidupan mereka tanpa harus mengharapkan keluarga atau bergantung pada keluarga. Mereka mencapai tujuan dalam kehidupan mereka itu dengan cara mereka sendiri. Mereka percaya bahwa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan selalu ada untuk mereka. Ketika mereka berjuang, apapun yang menjadi hasil perjuangan mereka tidak pernah sia-sia. Ada Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka dan yang memberkati setiap apa yang mereka perjuangkan dalam kehidupan ini. Ya teman-teman Leo, doa saya selalu menyertai teman-teman dimanapun Anda berada. Sehat selalu and God bless you. Dadah.